Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafina Festimamila, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan inklusi atau mata kuliah pendidikan inklusi. Yang pertama yakni tentang pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan untuk anak yang memiliki kelainan maupun memiliki bakat khusus untuk mengikuti pendidikan dalam lingkungan pada peserta didik umumnya. Maka dari itu, pendidikan inklusi tidak membedakan baik itu anak ABK maupun anak umum atau anak normal lainnya untuk belajar dalam satu lingkungan. Yang selanjutnya yakni tentang tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi sendiri itu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak berkebutuhan khusus layak menerima kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, di sekolah inklusi, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus akan mendapatkan kebutuhannya masing-masing, akan mendapatkan pendidikan modal atau model pembelajarannya masing-masing. Yang selanjutnya yakni tentang manfaat pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memiliki manfaat, yakni hak dan kewajiban yang sama dengan anak normal pada umumnya di kelas. Maka dari itu, di dalam kelas, baik anak berkebutuhan khusus maupun anak normal tidak dibedakan sama sekali. Baik itu tinggi rendahnya ataupun perbedaannya. Tidak pernah dibedakan, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setelah itu, yakni mengenai karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, kemampuan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosi, gaya belajar, motivasi, dan lainnya. Selanjutnya yakni asesmen di sekolah inklusi. Asesmen di sekolah inklusi dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan proses pembelajaran bagi anak yang memiliki kesulitan belajar. Maka dari itu, asesmen kita dapat terapkan ke anak yang memiliki kesulitan belajar. Dengan itu kita dapat mengetahui apa kesulitan yang ia alami serta apa kebutuhan yang harus kita siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada anak yang memiliki kesulitan belajar tersebut. Selanjutnya yakni tentang kurikulum di sekolah inklusi. Kurikulum yang digunakan dalam sekolah inklusi merupakan kurikulum umum atau reguler. Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus memiliki kurikulum yang khusus, yakni yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan ABK-nya masing-masing. Maka dengan itu, anak ABK memiliki kurikulumnya sendiri, sedangkan anak normal memiliki kurikulum umum atau reguler. Selanjutnya yakni tentang ketenagakerjaan, yakni yang pertama GPK. GPK merupakan guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus ini merupakan mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas reguler. Biasanya guru pembimbing khusus ini mendampingi anak saat anak mengalami kesulitan belajar, baik itu dalam kekurangan fisik, mental, emosional, maupun intelektual dalam pendidikan inklusi. Maka dari itu, GPK harus selalu ada untuk anak berkebutuhan khusus, karena GPK secara langsung memang ditugaskan untuk mendampingi setiap anak yang memiliki kebutuhan khusus atau berkesulitan belajar. Seperti itu. Selanjutnya yakni kepala sekolah. Kepala sekolah khususnya adalah untuk bertanggung jawab tentang pelaksanaan pembelajaran inklusi maupun bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan inklusi yang telah diselenggarakannya. Yang selanjutnya yakni mengenai sarana prasarana. Sarana prasarana itu merupakan alat penggerak suatu pendidikan, serta sarana prasarana merupakan alat penunjang penyelenggaranya suatu proses pembelajaran. Nah, sarana prasarana di dalam sekolah inklusi merupakan sesuatu yang sangat amat harus diperhatikan, karena sarana prasarana di sekolah inklusi merupakan kebutuhan setiap anaknya, terutama anak yang memiliki kebutuhan khusus, karena sarana prasarana anak berkebutuhan khusus harus sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan ABK-nya masing-masing, sesuai dengan jenis ABK-nya.
Dan sedangkan untuk anak umum pada umumnya harus disediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya juga. Entah itu gedungnya, entah itu buku-bukunya, entah itu gurunya, dan lain sebagainya. Secara umum sarana sendiri itu lebih mengacu kepada benda-benda kecil seperti papan tulis, meja, kursi, seperti itu. Dan sedangkan prasarana itu merupakan gedung seperti perpustakaan, ruang kelas, koperasi, UKS, dan sebagainya. Nah, berhubung karena anak berkebutuhan khusus itu harus disediakan sesuai dengan jenis ABK-nya, maka sekolah inklusi harus menyediakan sarana maupun prasarana sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan kepada setiap jenis ABK. Yang terakhir yakni kegiatan pembelajaran di inklusi. Model pembelajarannya yakni melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan, serta memiliki program pembelajaran yang didasarkan kepada gaya, kekuatan, serta kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, anak berkebutuhan khusus sangat-sangat membutuhkan model pembelajaran ini, karena merupakan model pembelajaran yang bersifat individu, melalui guru pembimbing khusus masing-masing. Meskipun tercampur atau satu lingkungan dengan anak-anak umum pada umumnya, maka anak berkebutuhan khusus masih memiliki kebutuhannya masing-masing, masih harus mendapatkan pembimbing setiap individunya. Nah, dengan ini kita pasti mengetahui seperti apa sekolah inklusi tersebut, seperti apa jalannya sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi merupakan lingkungan yang diisi oleh anak berkebutuhan khusus maupun anak normal. Dengan itu, anak berkebutuhan khusus akan merasa bahwa dirinya tidak pernah dibedakan, dirinya tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya, meskipun anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhannya sendiri, memiliki keterbatasannya sendiri, namun ia tidak merasa dibedakan karena merupakan memiliki satu lingkungan sekolah dengan anak normal pada umumnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Tidak luput dari kesalahan baik dari kata maupun ucapan atau perilaku saya. Maka dari itu, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.